Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lilit Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membuat video mengenai tentang bagaimana cara mengobati ikan lele yang sakit ya. Karena ada pertanyaan dari teman-teman ya, kenapa ketika teman-teman itu awal tebar itu kenapa ikannya pada mati, dan terkadang sudah setengah jalan kenapa kok terjadi kematian pada ikan lele. Nah, kali ini saya akan menjelaskan penyebabnya dan juga bagaimana cara penanganannya ya. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan kepada teman-teman adalah ketika teman-teman mengalami ikan sakit ataupun ikan ada yang mati ya, teman-teman yang pertama yang harus teman ketahui adalah penyebab dari kematian tersebut ya. Nah, mungkin kalau saya bilang mengenai tentang penyebab kematiannya, mungkin teman-teman akan bilang tidak tahu ya. Nah, kali ini supaya bagaimana teman-teman itu tahu, coba teman-teman sebelum ikan sakit ya ataupun terjadi kematian, apa yang mungkin teman-teman lakukan? Apakah memberikan pakan yang berlebihan, sisa pakan itu terlalu banyak di atas ya, ataupun kita ketika memberikan pakan itu kan biasanya kan ada yang tidak dimakan ya, itu dia sisa banyak ya, terkadang seperti itu. Ataupun teman-teman ketika memberikan pakan itu sisanya banyak tapi sudah berada di dasar. Atau bisa jadi teman-teman ketika memberikan pakan itu tidak sesuai ya, mungkin pakan alternatif ya, bisa nasi sisa ataupun dan lain sebagainya ya. Pokoknya pakan tidak untuk anjurannya, yang anjurannya kan adalah pelet ataupun pakan-pakan yang sesuai untuk ikan lele ya. Nah, selain dari jenis pakan, biasanya kondisi media galon terlalu keruh itu pun bisa menjadi penyebab ikan lele tersebut itu sakit. Mungkin karena kotorannya terlalu banyak ataupun amoniaknya ya. Coba teman perhatikan. Nah, hal yang kedua, ketika teman sudah menganalisa penyebabnya ya, mungkin karena teman sudah tahu ternyata penyebabnya mungkin karena tempatnya saya terlalu panas mungkin ya. Karena tempat yang terlalu panas itu bisa mengakibatkan moncong putih pada ikan lele ataupun aeromonas karena suhunya overheat ya. Nah, yang kedua ini ya teman-teman ya, ini yang saya akan jelaskan adalah mengenai tentang penanganan pertama. Apa yang harus kita lakukan ketika ikan lele yang kita lihat itu sakit ya? Penanganan pertamanya itu apa? Nah, saya sarankan teman-teman ketika ketika teman sudah mengetahui ikan lelenya itu sakit, penanganan yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kita harus mengganti airnya ya. Mengganti airnya, lalu kita bisa memberikan obat, ataupun sebenarnya tidak memerlukan obat pun juga bisa ya. Tapi kalau saya sarankan itu mending kita menggunakan obat alami. Misal contoh daun pepaya ya, yang kita mungkin rebus, kita ambil airnya ya, ataupun bisa kita menggunakan garam grosok. Tapi yang paling efektif itu garam grosok ya teman-teman ya. Nah, ini bisa menjadi obat alternatif untuk ikan lele yang sakit ya. Karena jika kita membeli obat mungkin di toko ikan hias ya, itu kan harganya mahal ya, mungkin sekitar 35 ribuan ya. Ya mungkin kalau harga segitu kurang cocok kalau kita fungsikan sebagai obat untuk ikan di media galon ya, karena dosisnya pun akan sangat kecil sekali ya, kita akan susah untuk mengirakan ya. Nah, yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman sudah memberikan penanganan pertama dengan cara kita ganti air dan memberikan garam grosok ya, lalu yang harus teman-teman perhatikan adalah jangan teman-teman mencampur ya. Misal contoh ya, ini ketika kita mengganti air ya, ini kan ikan yang sakit 3 galon ini mungkin ya, yang 3 galon ini sehat. Ketika teman-teman menuang di satu tempat itu jangan dicampur ya, jangan dicampur. Bahkan kalau satu tempat ini ada yang sakit ada yang sehat, kita bisa pisah antara yang sakit dengan yang sehat. Jadi dengan bertujuan supaya proses penanganan ataupun proses penyembuhannya itu jauh lebih efektif ya, tidak menular ke yang lain, karena biasanya penyakit pada ikan itu cepat sekali nularnya teman-teman ya. Nah, terkadang teman-teman kan kalau nggak tahu diganti air jadikan satu ikannya ya, itu malah kan memperparah semua ya, jadi semua itu bisa terkena penyakit. Jadi kita harus pisah-pisahkan ya. Mungkin kita bisa ambil serokan, kita pindah ke
ember terlebih dahulu untuk media karantina untuk pengobatan ya. Nah, yang keempat adalah puasakan ikan ketika teman-teman mengalami ikan sakit ataupun terjadi kematian pada ikan lele. Nah, memang kalau ikan sudah terjadi kematian itu biasanya kasusnya penyakitnya sudah parah ya, karena sudah mati. Apabila kasus berat ya, mungkin berat dalam penyakit adalah mungkin semuanya sudah terserang penyakit, teman-teman jangan sampai memberikan pakan secara porsi normal ya. Berikanlah pakan sehari cukup sekali saja, itu pun kita berikan pada malam hari ataupun sore hari ya, pokoknya satu hari satu kali. Dan pakannya pun kita berikan pakan yang dengan jumlah yang sedikit, berikanlah pakan PF 500 ataupun pakan bubuk ya. Nah, untuk mungkin kalau untuk pakan bubuk teman-teman akan susah untuk mengaplikasikannya. Saya sarankan berikan pakan PF 500 ya. Nah, selain dari pemberian pakan yang kita kurangi atau kita puasakan ikan dengan bertujuan supaya proses penyembuhannya itu cepat ya. Dan ketika teman-teman memberikan pakan, usahakan yang keenam ini adalah berikan pakan yang sesuai, ataupun ketika memberikan pakan pelet itu harus dibibis atau direndam dengan air ya. Ini sangat penting sekali apabila teman-teman tidak membibis pakan ikan, ataupun tidak memberikan pakan yang sesuai, mungkin ikannya sakit, kita kasih pakan alternatif, mungkin kita kasih pakan siput sawah ya, ataupun pakan-pakan yang alternatif yang lain ya. Nah, kalau teman-teman ada yang bertanya, Bang, pakan alternatif untuk ikan lele itu apa sih yang bagus? Tergantung dari tempat kalian ya. Biasanya kalau dekat persawahan, saya rekomendasikan pakai pakan kiong ya, kiong sawah ya, ataupun siput, biasanya disebut dalam bahasa Indonesia siput sawah ya, ataupun siput kebun itu juga bisa, ataupun kicap istilahnya ya. Dan untuk teman-teman, pakan alternatif itu sebenarnya banyak sekali, intinya yang proteinnya tinggi ya. Nah, apakah bisa menggunakan pakan nasi sisa ataupun pakan-pakan yang lain yang mungkin kita doyan ya, mungkin kita roti ataupun yang lain yang intinya kita doyan, apakah bisa kita berikan pada ikan lele? Sebenarnya bisa saja teman, tapi tidak untuk dijadikan pakan pokok ya, hanya sebagai pakan pengganti. Mungkin kita iseng lah ya, mungkin dalam satu minggu kita kasih 2 kali mungkin ya, itu bisa aja ya. Tapi jangan menjadikan pakan pokok, karena itu bisa mengakibatkan ikan pertumbuhannya itu lama dan juga kurang bagus untuk pencernaan ikan lele ya. Nah, sekian informasi dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Oke, video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanikan Nusantara, salam jos, sukses selalu untuk teman-teman ya. Jumpa lagi di video selanjutnya.